Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi dengan Ustaz Nadia. How are you students? I hope all of you are in good condition. Today I'm going to continue our lesson about historical recount text. Tapi sebelum Ustazah jelaskan lebih detail tentang historical recount text, Ustazah ucapkan selamat kepada Ananda Eliza kelas 10 MIA 1 karena sudah berhasil mengerjakan soal post test di quizzes, nilainya 96 ya. Well done Elis. Okay, let's start our lesson today. Kompetensi dasar Historical Recount Text 3.7 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 memahami struktur teks recount dalam memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah. 3.7.2 memahami unsur kebahasaan dari teks recount dalam memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah. Ini adalah contoh historical recount text yang berjudul General Offensive of 1st March 1949. Artinya serangan jenderal pada tanggal 1 Maret 1949. Ada dua teks yang sudah Ustazah munculkan. Slide yang pertama itu adalah teks berbahasa Inggris, di bawahnya teks berbahasa Indonesia. Jadi sudah Ustazah artikan untuk membantu kalian memahami teks bacaan historical recount. Setelah kita baca contoh teks historical recount yang berjudul General Offensive of 1st March 1949, mari kita analisa struktur teks bacaan tersebut. Pada teks A General Offensive of 1st March 1949 terdiri dari 6 paragraf ya. Paragraf yang pertama itu termasuk orientation, karena paragraf pertama berisi tentang topik yang diangkat atau perkenalan akan tema atau topik yang dibahas oleh si penulis. Jadi pada paragraf pertama bercerita atau berisi tentang serangan militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1448 yang disebut dengan Operasi Gagak. Kemudian paragraf kedua, 3, 4, dan 5 itu adalah berisi tentang urutan peristiwa atau urutan kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 1 Maret 1949. Kemudian paragraf yang terakhir itu sudah tidak ada urutan kejadian atau peristiwa, tapi berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari topik atau bahasan atau wacana atau urutan peristiwa yang sudah dibahas di paragraf sebelumnya. Karena berisi rangkuman ataupun kesimpulan, maka paragraf yang terakhir kita sebut dengan reorientation. Setelah kita analisa struktur teks bacaan General Offensive of 1st March 1949, mari kita analisa ciri kebahasaan pada teks tersebut. Ciri kebahasaan atau yang disebut dengan language features pada historical recount text ada 5, yaitu yang pertama, past tense action verbs. Past tense describe what people have done. Jadi menerangkan kegiatan atau aktivitas yang telah dilakukan. Ustazah beri warna kuning ya. I have already give yellow highlight number 1, and then number 2, ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan adjectives, ada kata sifat. Kata sifat fungsinya untuk describe objects, mendeskripsikan
sesuatu objek. Ya, sudah Ustazah highlight warna hijau. And then number 3, adverbial phrases tell where, when, why, and how. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan atau ada penggunaan frase kata keterangan. Frase kata keterangan itu fungsinya adalah untuk memberitahu atau menginformasikan where, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ciri kebahasaan yang nomor 4 yaitu penggunaan time connective. Time connective pada historical context membantu, helps to order events, untuk menunjukkan urutan peristiwa. Sudah Ustazah highlight dengan warna merah. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu yang kelima adalah penggunaan evaluative words. Evaluative words digunakan untuk assess the significance of something, untuk mengetahui signifikan atau seberapa penting terhadap sesuatu ya. Contohnya ada kata major, temporary, sudah Ustazah highlight dengan warna biru. Jadi yang biru itu termasuk evaluative words, kata yang menunjukkan arti nilai ya, apakah penting atau tidak penting, itu termasuk evaluative words. Kemudian yang nomor 1, past tense, sudah Ustazah highlight dengan warna kuning, ada di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Yang Ustazah highlight dengan warna hijau itu menunjukkan adjectives, ada di paragraf ke-2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk nomor 3, adverbial phrases, untuk kata keterangan sudah Ustazah highlight dengan warna purple ya. Itu ada di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian ciri kebahasaan yang nomor 4, time connective, penggunaan kata penghubung yang menunjukkan waktu, itu ada di paragraf kelima, kata finally, Ustazah highlight dengan warna merah. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima, penggunaan evaluative words, ada di paragraf kedua, keempat, dan keenam. Sudah Ustazah highlight dengan warna biru. That's all my explanation about generic structure and language feature in historical context. I hope all of you understand. If you have any questions, you can ask me through my WhatsApp number, or we can discuss it in our Google Classroom. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.